Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jadi pagi ini kita di Semarang guys, di Ngalian di Panti Asuhan Al-Hikmah. Ada acara halal bihalal GLS ya, Gerakan Lembaga Sosial Nahdlatul Ulama Ahmadiyah. Ya, kita ikuti keseruannya aja guys. Ini mau dimulai acaranya. Ayo, ini istriku nggak ikut karena di rumah ada kepentingan sendiri, kepentingan pemasangan listrik dan lain-lain ya. Ayo, ikutin guys. J Pak, J. Kita damel YouTube sekedap aja, betul apa? Oke, ini ada burung guys ya, burung. Oh, tahu burung. Wah, sini guys, sini. Mantap. Luas sekali guys ya, itunya untuk bangunan baru. Oh, luas sekali. Di sini selain anak yatim piatu juga menerima lansia guys, orang-orang sepuh yang butuh kasih sayang kita. Di sini juga menerima ya. Ini di Ngalian, kalau Ngalian itu daerah dataran tinggi di Semarang, jadinya meskipun panas tuh enggak panas sekali, enggak kayak di Rembang. Rembang dari segini sudah panas, ter. Nah itu asrama lansia guys, ini guys, kasih tahu asrama lansia ini seperti ini. Ya kalau guys punya rezeki yang lebih, silakan kunjungi sini. Jalan Beringin Raya ya. Ini Jalan Beringin Raya 4 Wonosari Ngalian. Ayo guys. Ya, apalagi sana guys, itu apa? Itu ruangan apa itu? Kita review semua. Ini ternyata sudah habis di sini. Oh, ini seperti kebun ya. Ini seperti kebun. Wah, kebun sih ya guys ya. Seperti kebun ini. Wow, ini ada jambu besar-besar guys. Ini bisa dibuka nggak guys? Wow, ini kebun guys. Kebun yang sampingnya ada jurang-jurangnya. Wow. Ternyata masih luas sekali guys. Ini pemandangannya guys ya, mantap sekali pemandangannya, luar biasa. Wow, ini masih asri sekali guys. Meskipun ini di Semarang kota padat, tapi ini masih asri sekali ya. Ini jurang guys, ini guys. Ini jurang. Wow. Ini bisa buat uji nyali gitu ya, kalau bersama anak-anak tabasan begini uji nyali. Kalau kalian menggeludung ke sana, entah saya nggak tahu guys ya. Ini namanya wet pohon lompong. Ini namanya lompong besar. Wow, seger sekali guys di sini hawanya. Sampai patah itu pisangnya. Wah, eman sekali guys. Sudah besar-besar, buahnya sudah mau masak, patah dia pohonnya. Wow, enak sekali guys ini. Nah guys, kita ke depan lagi guys, ke depan lagi. Jadi tadi saya berangkat dari Rembang habis subuh,
kan rencana di sini acara jam 9, jadi ya jakanya habis subuh. Alhamdulillah di sini masih ada waktu untuk istirahat. Nanti kalau acaranya sudah mulai, kita stay di acara aja guys. Oke guys. Ya, kita ambil minum dulu guys. Ya memang sengaja guys ya, sengaja dari tadi nggak di videoin. Soalnya ngantuk berat, semalam belum tidur. Dan ini sudah mulai membuka mata saya. Boleh dapat tidur di mobil. Ini mau cari minum di masjid dulu. Habis itu kita ngobrol lagi ya. Oke. Oke. Itu adik-adik lucu. Halo gitu. Halo. BPD GLS Anahdia Pusat Semarang ya. BPD keren sekali, enak sekali di sini, enak yakin enak, Seger. segar. Kita stay di sini dulu karena capek. Dulu. Oh ya di situ guys ya. Ada asrama putrinya juga guys di sini guys. Keren sekali. 1,5 hektar. Luas tanahnya 1,5 hektar. Mantap sekali guys. Kita itu asrama putrinya guys. Naik turun gunung guys ya. Oh, ini guys, ini juga ada asrama lansia di sini guys. Nah, kita review semua guys. Oh, malah pintu masuknya itu di depan sana guys. Tadi itu pintu masuk samping dan pintu masuk pusat itu di depan sana. Selamat datang itu. Ya, kita. Oh iya, ini ada pos laporan. Ini jalan raya ya. Jalan raya mana ya? Ngalian. Jalan raya Ngalian. Itu Pondok Beringin. J. Ya Bu. Ya. Ya, selamat lansia guys ya. Wow, ini alhamdulillah ini keren sekali guys. Tadi dapat izin dari Bapak pimpinan panti. Alhamdulillah. Oh, itu ibunya sudah coba guys, review ya, itu keren sekali guys. Sini. Oh, ini namanya, wow, luas sekali guys. Iya. Kita ke depan lagi yuk, itu malah guys. Ibu. Amit. Tingkat ini guys, ini tingkat. Mantap. Tadi kita kesini bareng sama Mbak Yai Rofi'i guys. Tuh Mbak Yai Rofi'i sedang memantau keadaan. Ya. Asrama anak-anak.
Pasrane anak. Pasrane. Mereka mau. Sebenarnya pengen hari dia. Mau anak-anak dengar ya? Betul betul. Jangan mereka Pak. Masih dengan asal Pak. Jadi langsung ya. Kemana lagi guys? Nah, kita kembali ke depan lagi. Depan lagi. Wow. Sampun. Oh, kan asrama anak. Asrama anak-anak. Oh, anak putri. Nah, gitu. Oh, atas itu dulu. Oh, laki-laki punya Pak, aduh punya Kang. Oh. Saya punya Pak. Oh, gitu. Sudah tua. 86 tahun. Masa ngerembang, Bu? Oh iya, alhamdulillah. Tidak usah dikatakan. Oh nggih. Nggih, mboten. Kalau itu ada Di tingkat atas, nggih. Mboten napa-napa. Di atas. dia kasih lu. Nggih. Oh, tempatnya anak-anak. Oh, nggih. Dia kasih sekolah tuh. Enggak apa-apa, Oh, nggih. mari enggak apa-apa. Ayo, Bu. Lewat tangga monggo, Monggo. monggo. Enggak, Bang. Monggo. Nah, kita naik lagi, guys. Gila, ini bukan, ternyata ini atas ini asrama putri, guys, katanya tehnya. Jadi asrama putri. Alhamdulillah. Iya, sekolah sekarang. Kalau beda liburan aja. Ada nggak? Lihat kota Ngalian dari atas, guys. Ini wow, enak sekali, guys. Tapi kita di bawah sana, guys. Tadi di bawah. Dino ya, tadi cilik ya. Nggih. Nggih. Diting. Ini anak-anaknya sekolah semua, guys. Tadinya sepi. Semarang padat sekali, rumah-rumahnya padat. Sudah, guys, kita sedang review, guys. Saya turun. Kusir. Siapa? Sabila. Aku Sabila ini Fadil. Umurnya berapa tahun? Umurnya berapa tahun? Tahun tapi ini 5 tahun tapi nggak tahu lah. Yang pertama adalah pembukaan, dilanjutkan dengan pembacaan. ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam Nggih, yakul Rembang wis Kang. Ya, Rembang. Rawuh sing paling pertama jam 8:20 menit. Nggih. Tepuk tangan untuk DPD Rembang nggih. Nyampe kalau tawani sarapan ya ora kersa. Mbah niku. Bismillah, alhamdulillah, nikmatillah, la haula wala quwata illa billah. Tempat ini jadi tempat pengabdian kita, bagian dari pengabdian kita menyumbangkan pikiran dan waktu untuk Nahdlatul Ulama. Tempat ini bagian dari tempat kita untuk menjadi
penyambung bidang sosial, meneruskan pejuang para kiai. Mugi diberkahi Allah ala hadiniyah para bapak dan ibu. Jadi DPP Gerakan Lembaga Sosial An-Nahdiyah pelan-pelan terus bergerak, moga-moga dari mendorong dari DBW untuk pergerakan nyata. Artinya nopo para bapak dan ibu, kita memang satu organisasi baru. Saya pernah teringat pada saat diskusi sowan tempati Gusmus, beliau matur ke saya pada saat beliau mengatakan mengatakan kata-kata Gusmus, NU ki kabeh ngurusi sosial, NU yo sosial, muslimat yo ngurusi sosial, fatayat ngurusi sosial, Banser ngurusi sosial, Ansor sosial, tapi Ratu pernah ngomong sosial. Nah, kata Gusmus. Jadi, lah ini GLS ini mesti dibicarakan sosial karena kerangka wadahnya sosial. Iki cetok, kata Gusmus ketika ini cetok. Nah, cuma ini butuh perjuangan, Jadi, para bapak dan ibu sekalian, di NU itu kan punya karakteristik yang beda. Jadi dari dulu sejak berdirinya NU itu punya karakteristik berbeda. Satu, di perbedaan NU itu tidak pernah pecah. Itu kuncinya. Perbedaan pandangan di NU itu tidak pernah pecah. Dulu Mbah Hasyim Asy'ari sama Mbah Fakih Mas Kumambang itu berbeda dalam prinsip fikih dan sangat keras, tapi tidak pernah pecah. Jadi dalam perbedaan pandangan di NU itu jangan pecah karena kelembagaannya. Berbedanya boleh. Saya dengan Pak Yai Tarmuji berbeda prinsip pemikiran. Nah, saya mungkin beda pikirannya, tetapi wadah rumahnya itu tetap satu. Pada suatu saat nanti keputusan kiai-kiai atau organisasi itu berbicara, itulah akhirnya kami bersatu. Monggo nih Pak Sekretaris Umum, Mas Julan. Ini senang nih telat biasa nih. Sering ada pertanyaan macam-macam. Kalau nu tentang daerah, dimanapun sampai ada salah satu ketua DPD PKB itu bertanya ke saya, Pak Yai, itu bagaimana kalau NU tidak mendukung PKB kan gitu? Kok itu sekarang NU kan lepas dari politik? Saya bilang itu biasa di NU. Jenengan harus memahaminya begini. Justru itu NU ingin membesarkan PKB lewat jalur itu, tak gitu kan? Jadi di NU itu kan punya banyak orang-orang yang punya secara keilmuan, ya wali lah. Jadi kadang-kadang ngomongannya A, hasilnya bisa lebih baik, kan begitu Pak? Jadi ada hal yang seperti itu. Ya kayak Gus Dur lah, nanti gane A, sing justru orang yang dipojokkan malah jadi orang besar. Jadi di dalam konteks ke-NU-an itu luar biasa. Makanya bisa saja di tempat-tempat ini ada wali-wali yang mungkin menyangga organisasi ini. Ya mungkin tidak kelihatan, oleh Allah dirahasiakan pergerakan ini. Karena mereka menjadi penyangga. Mungkin dia tidak bergerak, tapi dongone itu kuat. Jadi GLS ini nanti akan menjadi besar, menjadi penyambung lidah buat pergerakan sosial di Nahdlatul Ulama. Satu contoh muslimat. Ini kan belum, waktunya aja belum jalan, sinerginya aja belum jalan. Makanya nanti kalau saya usulkan kalau bisa ada pelatihan yang diadakan DPW. Dari pelatihan itu nanti bisa disinergikan programnya. Jadi DPD Kota Semarang. Satu contoh, ini contoh DPD Kota Semarang. Ini programnya apa? Sambungkan dengan programnya Fatayat, program sambungan dengan programnya muslimah. Jadi nanti dari mana itu bisa? Dari pelatihan. Dikasih gambaran pelatihan. Pola-pola pelatihan itulah nanti akan nyambung dengan konsep komunikasi. Jadi kebetulan saya sudah sampaikan ke Pak Yamil. Pak Yamil ini ya linknya di Kota Semarang cukup kuat. Jadi tinggal dimanfaatkan momennya. Cukup kuat, jadi lewat dinas sosial. Nah dulu kan mendampingi saya lama tadi dulu. Mendampingi saya lama. Nah, ini pendiri forum di Kota Semarang dan mendampingi saya lama. Jadi ngerti gaya saya.
Jadi kalau orang Semarang itu yang berani komunikasi saya hanya dia, karena terkenal Pak Hari keras, galak katanya, kan gitu. Jadi yang nanti larinya ke Pak Jamil semua, lari ke saya komunikasi. Tapi jadi penyambung lidah sampai hari ini. Jadi Bapak dan Ibu, ini juga tadi kemarin teman-teman dari Kepala GLS Lombok Timur lagi di Mekah, jadi minta doa buat teman-teman semua, semoga beliau lancar ibadah hajinya. Dan alhamdulillah dari gerakan lembaga sosial Nandia semua berjalan dengan baik, pelan-pelan tapi pasti. Ya walaupun di DPW belum ada pergerakan. Kemarin saya dengan Kang Julal, Mas Sikit setelah rapat di Jakarta mampir di GLS, DPW GLS Provinsi Banten. Masuk di Kabupaten Lebak yang paling ujung sana. Mereka sudah punya kantor bersama, kamu ya, sudah punya ambulan, luar biasa. Jadi pergerakan GLS sudah bergerak pelan-pelan. Tapi bilang ya memang organisasi harus pelan-pelan gitu, tidak boleh langsung cepat-cepat. Saya yakin Jawa Tengah nanti berproses. Sebenarnya Jawa Tengah ini sudah punya luar biasa. Saya dengar dari Kang Khairon sudah ada Kang Roni hadir itu. Hadir enggak Kang Roni? Disiapin tempat ya Bunda ya. Istrinya gimana? Oh, rumah sakit ya. Dan jadi menyiapkan tempat rumah untuk kantor DPW GLS Provinsi Jawa Tengah. Ini tinggal tergantung Pak Yai Tarmuji aja. Dan tempatnya mudah dekat dengan Kadilango. Itu sudah menjadi disampaikan ke nasional. Kalau teman-teman GLS mau ke Kadilango silahkan mampir di kantor sekretariat. Wah, ini menjadi jogging pariwisata yang luar biasa itu nanti ke depan. Nah, ini yang kan ada momen-momen yang sangat baik. Kenapa kita terus menggerakkan gerakan lembaga sosial An-Nahdiyah? Ya dulu sudah pernah saya sampaikan bahwasanya keprihatinan warga NU yang selalu terpencar-pencar. Nah, akhir-akhir ini kan mengkhawatirkan hadirnya transformasi pergerakan Wahabiyah, Salafiyah yang terus terjun di mana-mana, sampai di desa-desa, di kampung-kampung dengan polanya itu. Kalau kita tidak menyatukan persepsi, ke depan 50 tahun yang akan datang, maka kita akan tergerus dengan sudut pandang mereka. Mungkin pengalaman di pondok saya saja, itu saya buat musola kecil di ujung sana, itu sudah mau diambil alih oleh mereka. Jadi saya dilapori, Pak, ini kok musolanya mau dibuat yayasan. Oleh siapa? Yang celananya cingkrang-cingkrang semua itu. Akhirnya saya panggil mereka, saya panggil 8 orang datang, kamu rumahnya di mana? Rumahnya ada yang di Telogosari, rumahnya ada yang di Pamularsi. Orang situ tidak ada, cuma dia datang aja ngaji, membina, ngasih bantuan dan sebagainya. Ujungnya mau ngambil musola. Ini kan harus pola-pola ini. Untung saja saya ini kan punya link dengan kelompok Wahabi banyak, teman-teman Wahabi banyak. Saya panggil, saya marahi, dan Anda tidak boleh merubah tatanan yang sudah ada. Kalau mau mulai silahkan, ngajar silahkan. Tapi kalau Anda sudah mengeluarkan fatwa-fatwa orang awam ini bahwa tahlil itu bid'ah, doa mendoakan orang mati itu tidak ada dalilnya, kamu tidak bisa ngomong itu, karena orang yang kamu ajak bicara itu orang awam. Ya, baru masyarakat yang ngaji kalau dikasih makanan gitu loh. Jadi bukan orang yang punya iman, ibadahnya belum lancar, itu kan rusak. Alhamdulillah itu bisa diselesaikan. Dan banyak lagi masjid-masjid yang sudah dikub oleh mereka. Nah, makanya dengan pergerakan sosial kita menjadi bagian kecil dari NU, bagian kecil dari perjuangan para kiai, yang harapan ini bisa menjadi nyambung semuanya. Jadi pergerakan itu bisa nyambung semua, karena mereka masuk di dimensi sosial. Nah, kita ini pergerakannya adalah sosial. Terus sampaikan Pak Yamil tolong buat kegiatan per bulan, santunan lansia berapa, anak berapa. Pokoknya GLS harus selalu muncul. Saya bilang, walaupun tidak besar, tapi nanti efeknya akan menjadi besar. Jadi jangan langsung kita nyantuni besar, kita tidak punya anggaran. Tapi kalau setiap bulan GLS Kota Semarang menyantuni 10 lansia mampu. GLS Kota Semarang menyantuni anak-anak
yang terlantar, 10 anak bisa, tapi rutin pergerakan. Ini adalah bagian dari sebuah pergerakan. Nah, biasanya kan metode sekarang ini kan barang yang salah, kalau terus disampaikan terus menjadi benar. Karena sering disampaikan, bahasa komunikasi kan gitu. Orang-orang media, orang-orang politik, bahasa yang hoak, kalau tiap hari disampaikan, merubah otaknya yang mendengarkan dan yang baca. Tapi kebaikan yang kita sampaikan itu akan merubah. Beririsan dengan Nahdlatul Wathon, NW sendiri pecah bersama dengan NU. Kebetulan kita punya bupati yang dikendalikan oleh NU semua. 1 Lombok Timur, 2 Lombok Tengah. Itu bupatinya orang-orang kita semua. Jadi komunikasinya sangat luar biasa, komunikasinya, responnya. Dan ibu-ibu dan bapak sekalian, pengurus DPW Jawa Tengah dan DPD, moga-moga dari pergerakan ini bisa menjadi lebih baik. Saya pesan, jangan karena perbedaan kita berhenti. Jangan karena euforia, jangan berhenti. Pesan saya itu aja. Saya itu mungkin ya jadi contoh jenengan. Saya itu dihantam kanan kiri, depan belakang, saya tidak berhenti. Itu aja gitu. Saya tidak pernah berhenti memperjuangkan. Karena saya berismillah dari awal, ya Allah, saya akan titipkan badan saya untuk pergerakan ini. Saya titipkan waktu saya untuk perjuangan ini sampai saya nanti mati. Dan apa tujuannya? Kalau rumah besar ini jadi, rumah besar ini besok jadi, Allah akan kasih sesuatu buat saya, pahala. Jadi jangan berpikir saya punya tujuan apa, enggak. Saya kadang-kadang pergerakan ini adalah mempersiapkan rumah sosial untuk Nahdlatul Ulama yang lebih baik. Dengan rumah ini mungkin saya tidak akan melihat lembaga ini besar, tetapi dari situ abdikan diri saya dan waktu saya untuk pergerakan ini. Jadi itu yang mungkin tidak bisa dilihat oleh sudut pandang orang lain. Orang lain mempunyai sudut pandang, Pak Kiai Soehari itu ambisius, Pak Kiai Soehari itu keras. Iya, di dalam rangka mewujudkan sebuah pergerakan besar, saya harus keras. Tidak bisa saya santai. Jadi keras. Keras membawa apa? Misi besar. Yaitu karena apa? Kenapa saya punya sikap yang begitu keras? Karena saya datang ke provinsi ini, datang ke provinsi ini, datang ke provinsi ini. Keluh kesahnya itu, Pak. Nah terus, kenapa saya dikeluh kesai orang? Artinya mereka menambatkan pikirannya kepada saya. Mereka berkeluh kesah, Pak, kami juga orang NU, Pak, tapi kami juga orang Musliman. Begitu banyak di seluruh Indonesia. Nah, akhirnya saya harus saya diskusi ya sama Pak Farihin, sama teman-teman, cuma gimana ini solusinya? Karena banyak orang yang menitipkan itu semua. Nah, dari pergerakan ini dengan sebuah harapan ke depan, karena kita ini demi mewujudkan nilai besar warga Nahdliyin, moga-moga ini menjadi pergerakan yang baik. Nah, niat kita bangun dengan ikhlas. Nah, ikhlas itu akan dibuktikan dengan perjalanan. Kalau kita mundur di tengah jalan, itu bagian dari tidak ikhlas. Karena apa? Kita terbentur dengan problem sedikit, langsung angkat tangan. Kita harus rela, kalau niat kita baik, benturan apapun harus kita lewati. Pak Yamil ini orang yang mendampingi saya lama. Jadi ibarat orang ini, kalau saya sudah bilang A, ribuan hambatan terjang, kata Pak Jamil bisa. Tapi telah berhasil baru sadar, oh iya ya, bagus ya. Jadi kita kadang-kadang ada suatu pemikiran baru, itu harus keras begitu. Nah setelah mendapatkan hasilnya, dia logikanya, oh iya benar juga. Jadi mereka tuh kadang-kadang telat mikir. Jadi kita bergerak itu dianggap ada sesuatu, setelah menghasilkan untuk orang banyak, baru dia menikmati, kesadarannya baru terbangun. Dan itu sering saya lakukan dengan Pak Yamil. Kadang-kadang dia akan dampingi saya 15 tahun ya, lebih ya, 15 tahun lebih. Karena saya menjadi menggerakkan di kota Semarang ini sejak berdiri organisasi itu sampai lama. Dan alhamdulillah para bapak dan ibu sekalian, alhamdulillah ini sudah berjalan dengan baik. Moga-moga ini yang sudah berdiri itu adalah Jepara, Kudus, berdiri Mas Julan.
Rembang, gerobokan belum. Nah, ini ketua umumnya harus berpikir gerobokan ini, tidak bisa nih gerobokan harus segera dibentuk Pak Yai. Demak sudah, ya kan? Terus Kota Semarang, Pati, ya Pati sudah dibentuk belum? Belum berarti ya, nunggu aja. Nah, terus yang udah legalitas itu Demak, Rembang, dan alhamdulillah luar biasa. Saya berharap ada sebuah contoh begini saja, momen ya, membuat jambore bangkit anak-anak Nahdlatul Ulama. Jambore bangkitnya anak-anak Nahdlatul Ulama. Jadi nanti kita memang fokus ke sana, Pak. Kita harus berani menyangka anak-anak itu biar bangga sebagai orang Nahdliyin. Jadi kita Jawa Tengah harus bisa menjadi pelopor jambore bangkitnya anak-anak Nahdlatul Ulama. Jadi atau bisa dikembangkan tunas muda anak Nahdlatul Ulama. Memang harus kita bangkitkan karena kita mau tidak mau bagian dari pengembangan pergerakan dari para kiai. Itu kuncinya. Dan mungkin kalau bisa dikembangkan semacam itu, insya Allah ini kan anak-anak Nahdliyin itu mulai diprovok dalam arti diprovokasi untuk cinta kepada kiai. Karena gini sekarang ini kan sudah susah Pak. Anak-anak sekarang itu kan pecinta gamer kabeh. Mulai ning pojok desa, kampung sana sampai tengah kota sama main game kabeh. Ini solali karo wong tuwa, ibuke muslimat muter ngaji pengajian, anaknya lupa main game. Saking asiknya. Nah ini maka saya sampaikan buat nanti Jawa Tengah untuk menjadi pelopor pertama, menjadi pergerakan membuat jambore monggo tadi yang saya sampaikan lali kan Syafi'i. Ya, insya Allah nanti akan banyak direspon para sesepuh, para kiai, karena ini adalah bagian dari sebuah pergerakan perjuangan untuk anak-anak kita yang ada di lembaga kesejahteraan sosial anak milik warga Nahdliyin. Karena tidak mudah para bapak untuk mengidentifikasi lembaga yang ke NU itu tidak mudah. Saya ini kalau telepon ke Jambi dulu itu sampai berkali-kali. Pertama Mas Nyoto, Mas jenengan niku NU nopo mboten? Umum Pak. NU mboten, Muhammadiyah nggih mboten, malah cetha sisane lho. Jadi kalau ditanya itu muter-muter Pak. Karena untuk menerobos dia tuh mau ndak bergabung sama NU, dia tuh ngomong saya umum Pak Ari. Lho umum ki piye? NU mboten, mondok mboten. Terus tak takoki, mondok munteng ndi? Teng Gresik. Pondoke wong NU apa Muhammadiyah? NU. Itu jenengan nak ibadah setiap hari karo santri kok NU. Ya berarti wong NU apa ora wani ngomong NU. Nah itu loh yang terjadi Pak. Jadi dia tidak berani menyatakan dirinya sebagai orang NU. Ini kita yang harus dalam Pak Yai. Lah, wedi nak ora ono sing bantu ya. Nah ini yang khawatir, ini bahaya sekali. Makanya ini kita harus memprovokasi ini, bagaimana orang-orang NU itu tidak takut menyatakan diri sebagai orang NU. Nah, pola-pola ini yang akan caranya gimana? Contohnya buat jambore anak-anak muda, anak-anak atau generasi Nahdlatul Ulama. Insya Allah jambore ini akan menarik karena ini adalah mengkaderisasi anak-anak panti asuhan yang di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Sederhana memang pergerakannya, tapi karena ini tunas pergerakan ke depan pasti akan menarik para kiai, para sepuh. Itu aja Pak Yai, jadi pesan saya, dan insya Allah kita pelan-pelan, dan mohon saya sampaikan perjuangan ini harus terus berjalan. Kalau Pak Yai tidak ada, Pak Farihin tidak ada, saya tidak ada, harus generasi di bawahnya harus ada orang yang berani bertaruh nyawa demi berjalannya organisasi GLS An-Nahdliyah. Jadi niat kita adalah niat pergerakan ibadah. Dari awal saya sampaikan, bismillah kita bukan untuk mencari apa, popularitas enggak. Loh, saya kok cari popularitas di mana? Mau nyalon DPR juga enggak. Wis populer. Ya kan? Populer buah HP, buah halek kok populer. Nanti ya. Jadi tidak perlu, jadi jangan punya pikiran yang enggak nih. Nah, wis jadi
Ya, kalau jadi DPR sudah dulu ya. Kebetulan saya sama Pak Farid ini mungkin satu angkatan, beda waktu, beda tempat. Saya itu dari dulu diminta untuk jadi DPR, tidak pernah mau. Tidak pernah mau. Iya, saya tidak pernah mau. Pak, saya pengurus Ansor Jawa Tengah, seangkatan dengan almarhum Nian Salim Sukri. Saya dibilang, Mas Hari, jadi DPR ya, wilayah Kendal ya. So, mewakili apa? Terserah milih Golkar apa P3. Kan milih zaman sakmono. Ora aku ngurusi anu wae lah sing kaitane. Janjane ora iku ora krono ndak tertarik, ora duwe duit. Kuncinya itu aja. Karena Pak Yamil itu mau nyalek DPR, mau ningunku. Pak Hari, aku meh nyalek DPR piye? Iki meh nyalek DPR. Wis sudah siap mau nyalek DPR. Aku ngomong ora usah nyalek. Aku ngomong, duit ora? Ora duwe, ora dadi aku ngono. Jadi Pak Yamil ki setiap nyalek DPR bolak-balik mau rogonku. Yo nyalek DPR partai ini ora cetha ngono. Partai lagi ngadeg nyalek DPR kan berat turun dikenal. Tapi alhamdulillah enggak jadi nyalek, Pak. Kalau nyalek malah puyeng. Kanca-kanca sing ya sing doh nyalek niku rata-rata duit entek ora dadi gitu loh. Eman lebih baik kalau tidak jadi petarung politik jangan. Tapi kalau punya jiwa petarung politik, ayo kita dorong, kan gitu. Kalau jadi petarung politik saya dorong, itu insya Allah. Nah, kita bukan petarung politik, lebih baik jangan main-main. Silahkan teman-teman yang punya jiwa petarung itu kita dorong bersama, karena biar jadi daripada pecundang politik. Bahasanya Pak Farihin pecundang politik. Insyaallah. Alhamdulillah para bapak, ini waktunya sudah cukup siang. Jadi nanti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita makan guys. Ini jam makan. Wow, ini menunya spesial guys. Oh, itu masuk guys. Mantap. Mantap guys, mantap. Ini menunya wow. Bapak Suhari ketum KSA. A few moments later. Guys, ini kejebak macet guys di RSI Sultan Agung. Wah, padat sekali guys. Ya. Semarang Kota, entah jam berapa guys nyampe di rumah, jam berapa? Jenuh. Bukan dulu. Banyak kendaraan berjejer rapi, ya kan? Itu bapaknya supir. Pak. Kata-kata Pak. Kata-kata Pak. Lemes. Ya. Kita mau jalan-jalan guys, jalan-jalan makan mapal bukan? Tapi motornya lancar semua ya gitu.